Oke, kali ini kita punya soal tentang gerak parabola. Cuman gerak parabola di sini kita gerakannya unik sekali ya. Karena dia dari atas gedung atau dari suatu puncak tebing biasanya. Nah, dalam kasus ini dia berada di puncak sebuah gedung yang sudah memiliki ketinggian 15 meter nih. Jadi ini 15 meter tingginya. Tinggi gedungnya ini 15 meter. Oke, di sini ada kecepatan V0. Sebuah bola dilempar dengan kecepatan V-nya, V0-nya ini 20 meter per sekon. Membentuk sudut 30 derajat. Ini theta atau biasanya di buku pakai sudut alfa ya, sudut tembak ya, sudut elevasi. Dengan bidang horizontal dari puncak sebuah gedung yang tingginya 12 meter. Ini tingginya 12 meter. Tentukanlah lama bola tersebut di udara. Oke. Kalau dia gerak parabola biasa, kalian tinggal mencari 2 kali dari waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nanti rumus T, Y, max itu sama dengan V0 kalikan sin theta per G ya. Oke, kita akan mencari waktu titik dia untuk mencapai titik tertinggi. Jadi waktu dia sampai ke titik ini. Nah, ini berapa nih waktunya untuk dia naik sampai ke sini, titik B ya. Ini titik A, titik B. Jadi untuk mencapai titik B itu berapa waktunya? Kita hitung dulu. Berarti nanti ini T, Y, sama max-nya. Sorry. Aduh. Sama dengan V0-nya 20 kalikan sin 30 derajat bagikan G-nya 10. Sin 30 itu sama dengan setengah ya. 20 dengan 10 bisa coret ya. Jadinya 2 ya. Aduh. 20 dengan 10 bisa coret. Sisa. Jadinya bisa 2 nih. Saya lupa coret nih. Setengah 10 nih coret. Berarti TYM-nya sama dengan 2 second. 2 second itu waktu untuk sampai ke sini. Nah, untuk mencari waktu dari B ke titik C ini. Nah, titik C, B ke C ini. Dari A ke B. Sekarang kita cari waktu untuk dari B ke C. Ini soal yang A ya, cara mencari jawab yang A ya. Kita cari dulu berapa tinggi seluruhnya ini. Nah, kita cari dulu yang ini, tinggi ininya berapa. Ini YM, saya tulis pakai YM saja. YM atau Y max pada gerak parabola itu dirumuskan sama dengan V0 kuadrat kalikan sin kuadrat theta per 2G ya. Jadi rumusnya ini yang ini. Kita cari dulu berapa sih titik YM-nya itu dari A ke B itu tingginya berapa. Nih, perhatikan. Berarti nanti YM-nya 20 kuadrat kalikan sin kuadrat dari 30 derajat per 2 kalikan 10. Berarti ini kan 400 dikali setengah kuadrat per 20. Ini coret. Dapatnya ini 20. Berarti 20 dikalikan 1/4. Berarti sama dengan 5. 20 bagi 4 ya. Berarti 5 meter. Nah. Berarti tingginya ini 5 meter. Maka kalau kita tambah dengan yang ini 15 meter ya kan. Tinggi si gedungnya ini. Totalnya ini. Y-nya ini berarti 20 meter. Oke. Kita hitung waktu untuk sampai ke tanah. Nah, waktu dari B ke C ya. Ini sudah saya kasih nama ya biar kalian mudah lihat nih waktu yang mana sih dari B ke C nih. Turun dia sampai ke sini. Berapa waktunya? Nah, kita hitung nanti pakai rumus gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas. Itu nanti pakai rumus yang ini. Y sama dengan setengah GT kuadrat. Nih, pakai rumus ini. Y-nya itu gunakan Y max-nya. Y-nya itu nanti sama dengan Y max yang 20 meter ya. 20 meter ya, aku tidak salah ya. 15 tambah 5 ya 20 meter.
Berarti nanti ini 20 sama dengan setengah dikalikan 10 dikalikan T kuadrat. Berarti kan 20 sama dengan 5 T kuadrat. Berarti 20 bagi 5 sama dengan T kuadrat. Maka 4 sama dengan T kuadrat. Maka T-nya sama dengan akar 4. Berarti sama dengan 2 sekon. Nah, ini kan waktu dari B ke C. Nah, maka ini kesimpulannya nih. Maka lama bola di udara ya, bola atau benda sih? Nah, bola di udara. Bola di udara adalah penjumlahan yang 2 sekon ini dengan penjumlahan yang ini juga. 2 ditambah 2, 4 sekon. 2 ditambah 2 berarti sama dengan 4 sekon. Jadi seperti itu. Oh, sorry. Ini saya salah kali ini. Ini 2 kali setengah ya. Makanya saya bingung kok waktunya sama tadi. Tunggu dulu, ada yang salah ini sepertinya ya. Ini saya lupa ini. Ini kan sama dengan 2 dikali setengah ya. 2 kali setengah itu berarti 1 dong. Ya kan? 1. Nah, ini 1 sekon. Karena kan 20 coret nolnya saja. Ini 2 kali setengah. Belum saya kalikan. Berarti 1 sekon. Nah, inilah pentingnya kehati-hatian dalam mengerjakan soal ya. Ini juga kebetulan saya lihat kok hasilnya bisa sama 2 sekon dan sekon karena tidak mungkin waktunya sama. Lintasannya saya sudah beda ya. Yang satu naiknya sedikit, yang satu turunnya panjang. Nah, otomatis dia waktunya kan lebih jauh. Jadi ini 1 tambah 2 berarti sama dengan 3 sekon. Nah, jadi jawabannya itu adalah 3 sekon ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah 3 sekon. Nah, sorry. Maaf ya, saya salah perkaliannya, saya lupa. Berarti ini jawabannya 3 sekon. 3 sekon. Sementara yang B. Yang B, sudut yang dibentuk bola dengan bidang datar saat bola tersebut menumbuk tanah. Oke. Untuk mencari sudut ini sudut yang ini, alfanya, kita cari Vx sama Vy-nya. Nah, caranya seperti ini. Yang B ya. Cari dulu Vx dan Vy. Cari Vx karena dia GLB pada sumbu X. Sumbu X itu GLB. Artinya kecepatan tetap. Kecepatan Vx-nya tetap. Tidak berubah terhadap waktu. Karena tidak mengalami percepatan. Akselerasinya 0. Maka nanti kita pakai rumus Vx sama dengan V0 dikalikan cos θ-nya. Nih. Maka nanti jawabannya ini Vx sama dengan 20 dikali setengah akar 3 cos 30 ya. Saya langsung pula. 20 dikali setengah akar 3 berarti sama dengan 10 akar 3 meter per sekon. Ini Vx-nya. Kemudian Vy. Nah, pada sumbu Y itu GLBB. Kecepatannya berubah. Kecepatan Vy berubah. Berubahnya itu nanti kita pakai yang jatuh bebas. Gunakan kecepatan saat jatuh bebasnya. Saat jatuh bebas dari ketinggian 20 meter loh. Nah, jadi kan tadi ketinggian 20 meter itu dia nanti akan jatuh bebas nih. Ini 20 meter ya. Nanti kan dia gini, ini Vx, kan saya ada Vy. Nanti lintasannya seperti ini. Set. Nah, inilah nilai dari gambar dari Vx dan Vy-nya. Nah, Vy-nya itu kita cari pakai
akar 2GH. V-nya itu sama dengan akar 2GH maksimumnya. H maksimumnya itu yang 20 meter. Ini H max-nya. Berarti nanti ini VY sama dengan akar 2 kali 10 kalikan 20. Berarti kan VY-nya sama dengan akar 400. Berarti sama dengan 20 ya. 20 meter per sekon. Nah, baru kita cari sudutnya berapa. Nah, jadi kan kalau kita gambarkan di sini Vx, Vy-nya itu di sini. Ini namanya V total. Di sini sudut alfanya tadi. Sudut alfa kan dia minta tadi. Nah, sudut alfanya kita akan gunakan tangensial. Nah, jadi nanti tan alfa itu sama dengan Vy per Vx. Berarti nanti tan alfanya sama dengan Vy-nya berapa sih? Vy-nya 20 ya. 20 per Vx-nya tadi 10 akar 3. Ini kan bisa coret nih. Coret. Berarti 2 per akar 3. Berarti nanti ini tan alfanya sama dengan 2 dibagi akar 3. Waduh, 2 bagi akar 3 ini berapa ya? Agak susah ini mencari angka yang tidak istimewa ya. Karena kita emang tidak tahu cara apa nih namanya pastinya itu. Karena dia tidak istimewa. Ini berarti nanti dapatnya 1,154 ya. Berarti alfanya itu adalah anti tan dari nilai 1,154. Kalau kita cari dari kalkulator ya, anti tan dari 1,154 itu sama dengan 49 derajat. 49,08 derajat atau ya sekitar 49,1 itu ya. Jadi sudutnya itu adalah 49,1 derajat. Jadi jawabannya nanti ini 49,1 derajat. Nih. Terakhir, kecepatan bola pada ketinggian 2 meter dari puncak gedung. Oke, nah. Ini Y maksimumnya tadi 5 meter nih. Nah, ini saya gambarkan ulang saja ya, biar lebih mudah dilihat ya. Dia minta kecepatan pada saat dia 2 meter dari puncaknya. Gimana, hitam aja. Ini V0-nya 20 meter per sekon. Ini sudutnya 30 derajat. Sampai dia pada ketinggian di sini. Y-nya ini sama dengan 2 meter ya tadi ya. 2 meter kali dia minta. Ya, Y-nya 2 meter dari puncak gedung ya. Berapa V-nya? Berapa nilai V-nya? Oke. Ini kita cari dulu Vx dan Vy-nya juga. Di sini ada Vx dan kesini nanti ada Vy. Nah, cuman kalau pada kasus ini kita tidak bisa pakai gerak jatuh bebas untuk mencari Vy-nya. Kita harus mencari pakai rumus GLBB-nya. Oke, gini kita lihat dulu ya. Jadi di sini kita punya rumus Vx itu tadi sama dengan V0 kalikan cos theta. Ini tetap ya. Berarti kan 20 kalikan cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Vx sama dengan 20 kali setengah akar 3. Berarti sama dengan 10 akar 3. Nah, sementara kalau untuk mencari Vy itu nanti dia pakai rumus Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, ini sebenarnya 2S. Kita pakai 2GH saja. Aduh. Cuman
Karena ini agak ribet nih. Karena dia gerak parabola, yang kita gunakan tuh nanti V0Y yang di sini. V0Y. V0Y. Jadi bukan si V0 ya. Jadi kita gunakan V0Y. V0Y itu nanti sama dengan V0 dikalikan sin tetanya. Berarti nanti 20 dikalikan cos 30. Berarti cos 30, sin 30. Sin 30. Sin 30 kan setengah, berarti 20 kali setengah. Berarti sama dengan 10 meter per sekon ya. V0Y. Jadi baru kita masukkan ke rumus yang ini, V0Y. Kemudian dia tidak pakai plus. Kenapa tidak pakai plus? Karena dia akan naik. Naik berarti berlawanan arah dengan gravitasi, berarti dia kasih min. Nah, gitu perubahan rumusnya ya. Nah, jadi nanti ini VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat, berarti V0Y ya, bukan V0 yang ini 20, tapi V0Y yang kuadrat kan. Berarti ini 10 kuadrat dikurang 2 kalikan gravitasinya 10. Y-nya itu, H-nya itu sama dengan Y. 2 meter. Ini sama dengan H-nya. 2 meter. Nah, itu ya. Berarti VY kuadrat sama dengan 100 kurangi 40 nih ya. Berarti VY kuadrat sama dengan 60 meter per sekon. Meter per sekon kuadrat. Berarti VY-nya sama dengan akar 60 meter per sekon. Nah, ini kita tidak usah bingungkan dulu. Kita biarkan saja ke VY dan Vx-nya ini. Nanti kita akan rumus Pitagoras nih. Vx tadi kan 10 akar 3. Vy-nya sama dengan akar 60. Maka nilai V-nya itu sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambahkan Vy kuadrat. Berarti kan ini nanti akar dari 10 akar 3 kuadrat ditambah akar 60 dikuadratkan. Berarti ya 10 kuadrat kan 100 ya. 100 akar 3 dikali akar 3 berarti kan 3. Berarti nanti ini 100 dikali 3 ditambah ini 60. Berarti kan ini nanti sama dengan 300 ditambah 60. Berarti ini ya, akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3 ya kalau bingung ya. Berarti V-nya sama dengan akar 360. Berarti kan ini V sama dengan akar 36 kalikan 10. Berarti V-nya sama dengan 6 akar 10 meter per sekon ya. Jadi nanti jawabannya itu adalah 6 akar 10 meter per sekon. Jadi seperti itulah cara menyelesaikan soal yang panjang ini ya. Karena dia memang tidak sama dengan soal pada umumnya yang gerak parabola biasa. Jadi ini gerak parabolanya agak divariasikan. Dia dari atas gedung. Kemudian yang hitung-hitungannya ini tolong diteliti lagi lihatnya, karena saya juga kadang salah hitung ya. Kayak tadi ini ya sudah salah hitung ya, 2 kalikan setengah. Saya lupa, saya tulis 2 saja, padahal belum dikalikan setengah. Harusnya 1 jawabannya. Nah, jadi nanti ini jawabannya ini 1 tambah 2, berarti 3. Kemudian yang ini juga sudut yang dibentuk bola dengan bidang datar saat bola menembus tengah, itu berarti cari Vx sama Vy-nya dulu ketika sampai di tanah. Kemudian yang C yang agak ribet juga. Yang C ini kita mencari si V-nya. Oke, semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang juga perlu pembahasan soal ini. Semoga mudah dimengerti dan mudah dipahami. Akhir kata, salam fisika, semangat belajarnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.